Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah kesatria, pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Swastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Osa. Dalam episode Dendam Orang-Orang Buangan menampilkan seri ke-149 dengan judul Tamatnya Si Tengkorak. Naskah karya Agus Suryo Santoso. Dalam seri ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Galang, Ana Sambayon sebagai Profesor Herring, Herman Wijaya sebagai Buyung Codet, Sunario sebagai Mat Rompal, Edi Juni sebagai Boy Baret, Hari Akik sebagai Ruding, Bambang Jeger sebagai Evan, Estu Irene sebagai Hesti, Iwan Dahlan sebagai Ardi, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP, dengan sutradara Yerudi Wartono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Di atas jembatan sunyi itu, dan disaksikan oleh hitamnya sang malam, Galang dan Profesor Herring masih berada di sana untuk mencoba menggali masa lalu yang telah menjadi awal dari lahirnya sebuah dendam yang menjalar dan berakar
bagaikan wabah yang mematikan. Saya bisa mengerti dan bisa membayangkan kekecewaan Anda saat itu. Pasti Anda merasa terhina sekali. Ya, sangat terhina. Aku hampir-hampir menjadi histeris ketika hari itu aku berbicara dengan Ardi. Oh, hari yang sangat kubenci. Kalau semuanya hanya akan berakhir seperti ini, lebih baik sejak dulu kau tidak merencanakan perkawinan yang ternyata kau gagalkan secara memalukan ini. Yulia, kau harus bisa mengerti aku. Hal ini tidak akan terjadi kalau saja sejak semula kau berterus terang siapa kau sebenarnya. Lalu, kau pikir aku ini siapa? Aku keturunan orang baik-baik, meskipun aku yatim piatu dan berasal dari keluarga miskin. Iya, tetapi karena aku tidak sederajat denganmu, bukan? Karena aku tidak sekasta dengan keluargamu. Karena kau merasa darah ningrat yang harus tetap murni, bukan? Yulia, itu semua adalah tuntutan dari keluargaku. Dan itu memang penting bagi kehormatan keluarga kami. Dengan menginjak-injak kehormatan dan harga diriku sebagai wanita. Kau telah mempermalukan aku dengan merencanakan sebuah perkawinan bahagia yang ternyata kau gagalkan dan kau ingkari sendiri hanya karena sebuah alasan yang dangkal, Ardi. Yulia, maafkan aku. Tetapi menurutku, perbedaan darah bukanlah sesuatu yang dangkal, melainkan sesuatu yang... Cukup, Ardi. Aku memang mencintaimu dan mencintai Evan dan Hesti anakmu. Tapi aku lebih mencintai harga diriku dan harga diri kaum miskin yang telah kau hina dengan cara yang begitu menyakitkan. Dan akan kubuktikan bahwa orang-orang miskin pun mampu melakukan sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan. Selamat tinggal, Ardi, dan jangan pernah kau sebutkan namaku lagi. Yulia. Peristiwa itu membuat jiwaku sangat terpukul. Pak Tamin, bekas pelayan orang tuaku itu, juga sangat terpukul hatinya ketika mendengar gagalnya perkawinanku. Sejak saat itu, Pak Tamin mulai memusuhi orang-orang yang hidupnya makmur dan sombong. Pak Tamin akhirnya hidup liar dan menjadi langganan penjara sampai tidak pernah terdengar beritanya lagi. Dan Anda pun mengikuti jejaknya? Ya. Aku pun kemudian diam-diam menghimpun para penjahat yang terdiri dari orang-orang miskin untuk membentuk sebuah kekuatan dengan tujuan balas dendam. Selain itu, aku juga semakin memperdalam pengetahuanku di bidang elektronik yang sebenarnya jauh di luar profesiku sebagai seorang dokter. Sehingga banyak rekanku menganggap aku jenius dan memanggilku dengan sebutan profesor.
Dan sebutan tak resmi itulah yang kupakai sampai sekarang. Tetapi kini ternyata dendamku tak pernah tersampaikan. Dan dengan pertemuanku denganmu, aku harus kembali mengenang Evan dan Hesti, anak-anak yang manis yang pernah kuasuh ketika aku masih menjadi babysitter dulu. Oh, anak-anakku sayang. Apa yang Anda rasakan juga saya rasakan saat ini, Profesor Herring. Jangan lagi menyebut aku Profesor. Aku adalah Yulia. Yulia yang malang. Kalau begitu, bolehkah saya menyebut Anda dengan sebutan Dokter Yulia? Jangan sebut aku dokter. Seorang dokter adalah pengabdi masyarakat. Tapi aku selama ini telah memusuhi masyarakat. Sebutlah aku dengan namaku saja, Yulia. Saya akan sangat senang jika Anda memperbolehkan saya menyebut Anda dengan sebutan seperti yang sering diucapkan Hesti. Ibu Yulia. Sebutan yang indah. Terima kasih, Galang. Tapi aku tetap merasa sebagai orang yang gagal. Gagal dalam segala-galanya. Tidak, Ibu Yulia. Belum segala-galanya. Ibu justru baru melangkah dari awal untuk sesuatu yang baru dan... Oh, ada mobil datang. Jangan-jangan. Jangan cemas. Yang datang itu adalah seseorang yang sangat Ibu nantikan. Sial kau, Galang. Aku mencarimu kemana-mana. Tidak taunya kau enak-enakan di sini bersama perempuan yang... Perempuan yang pernah mengasuhmu? Kau pasti masih mengenalnya, Evan? Ibu Yulia. Evan! Biarkan ibu memelukmu lebih lama. Lebih lama. Kau masih menyayangi ibu, bukan? Katakanlah, anakku. Tentu, Ibu. Kalau saja ayah tidak keras kepala, ini tidak akan terjadi, Ibu. Kemana Ibu selama ini? Aku dan Hesti sangat merindukan Ibu. Dan bagaimana Ibu bisa bertemu dengan Galang di tempat ini, Bu? Tanyakan pada Galang. Ibu Yulia inilah yang selama ini menjadi pimpinannya si Tengkorak. Beliau inilah yang selama ini dikenal dengan nama Profesor Herring. Benarkah? Tapi rasanya mustahil. Aku tidak percaya. Kecuali... Terserah kau mau percaya atau tidak. Tapi katakan dulu, bagaimana tentang pengejaranmu memburu si Tengkorak? Katakan dulu, bagaimana mungkin Ibu Yulia ini bisa kau katakan sebagai pimpinan si Tengkorak? Kalau kau coba-coba mempermainkan Ibu Yulia ini, akan kuhajar kau, Galang. Benar yang dikatakan Galang, Evan. Ibu memang selama ini merupakan pimpinan Ruding alias si Tengkorak. Dan, sudahlah. Nanti akan Ibu ceritakan lebih banyak. Sekarang, jawablah apa yang ditanyakan Galang tadi, Evan. Tentang si Tengkorak. Si bajingan itu telah diringkus Mat Rompal dan Boy Baret. Dan sekarang, dia sudah diseret ke sarang gerombolan si Buyung Codet. Justru aku sejak tadi mencarimu untuk mengatakan hal ini kepadamu, Galang. Bagus. Kita akan ke sana. Kurasa sudah waktunya sekarang kita membebaskan Hesti dan Vera dari cengkeraman si Buyung Codet. Vera juga disekap si Buyung Codet? Oh, terlalu. Kalau si Buyung Codet berani mencederai kedua anak itu, akan kubalas dia. Ibu Yulia juga kenal si Buyung Codet? Aneh. Tidak, sayang. Ibu belum pernah melihat orangnya.
Tapi ibu sudah lama ingin mengalahkan gerombolannya untuk dipaksa bergabung dengan kami. Dan, itu dulu. Sekarang yang penting kita harus cepat membebaskan adikmu dan Vera. Kita sudah banyak kehilangan waktu. Ayo, berangkat. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Cai Langkung, sekarang kau tidak bisa sombong seperti dulu lagi. Dan di sini kau akan mati perlahan-lahan seperti ini. Walat, kau kira aku takut mati? Hah? Lepaskan ikatan tangan dan kakiku ini. Akan ku tarik lidahmu, monyet. Kau kira ini di dalam sel penjara yang dulu, ha? Di sana kau boleh mengatakan aku monyet. Tapi di sini... Lepaskan ikatanku. Kau tidak akan mampu menghadapi aku. Keparat. Melepaskan ikatanmu? Hah, enak saja. Memangnya ini rumah bapak moyangmu? Hah? Oi, boy! Kau dengar? Si Cai Langkung kurus kering ini minta ikatan tangan dan kakinya dilepaskan. Boleh saja dilepaskan ikatan, asalkan ia sudah menjadi mayat. Ruding, nama besarmu sebagai si tengkorak sudah tamat, tahu? Kau masih ingat ketika kita kabur dari penjara dan melewati sungai yang berbatu dan berarus deras? Waktu itu pahaku masih luka tertembak. Dan kau mendorong aku dan Mat Trompal keluar dari perahu. Kau ingat? Nah, ini imbalannya. Mai, hentikan! Oh, Nona Hesti. Tidak apa-apa, Nona. Si anjing tengkorak ini tidak ada harganya untuk dibiarkan hidup. Biarkan dia mampus, Nona. Tidak! Kalian tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang sudah tidak berdaya. Sudah sana! Kalian berdua keluar! Keluar! Kau diam. Biar aku membersihkan darah di mukamu. Jangan banyak bergerak dulu. Kau siapa, Nona? Kau baik sekali. Jangan banyak berbicara dulu.
Coba aku lihat pipimu. Aduh, kenapa sampai begini? Benarkah kau yang bernama si Tengkorak? Iya, benar. Karena aku mirip tengkorak. Dan aku sering membuat orang jadi tengkorak. Kau lembut, Nona. Cantik dan lembut. Kau mirip majikanku, Profesor Hering. Kau mau menolong aku melepaskan ikatan ini? Aku tidak akan lari. Percayalah. Hesti, jangan kau turuti permintaannya itu. Si bangsat sialan itu tidak bisa dipercaya. Codet, aku hanya merawat luka-lukanya. Iya, tapi maksud baikmu itu tidak akan membuatnya terharu. Aku kenal binatang satu ini. Dia tidak kenal balas budi dan bisa membunuh kau. Aku pun sedang memikirkan hukuman apa yang paling tepat untuk dia. Oh, keparat, Codet. Dan kau anjing. Codet, jangan! Tenang, Hesti. Bangsat ini sudah beberapa kali ingin membunuh aku secara licik. Tapi Ruding alias si Tengkorak memang bukan lawan yang bisa diremehkan. Tanpa sepengetahuan Buyung Codet dan Hesti, diam-diam dia berusaha melepaskan tali ikatan pada pergelangan tangannya dengan menggunakan seluruh kekuatan otot-otot lengannya yang kurus dan terlatih. Sampai akhirnya ia berhasil melonggarkan tali ikatan itu. Dan belum sampai 3 menit ia telah bebas sama sekali. Dan sebelum Buyung Codet menyadari hal itu, si Tengkorak telah berhasil menyambar sebuah pisau yang tergeletak di atas meja dan langsung menyerang si Buyung Codet. Mampus kau, Codet! Apa yang terjadi? Bagaimana si bangsat itu bisa lepas? Iya, bersetan. Begitu berhasil menghempaskan tubuh si Boyong Codet dengan gerakan yang sangat tangkas, Ruding alias si Tengkorak itu menyambar tubuh Hesti. Lepaskan aku! Diam, Nona cantik. Kalau kau mencoba melawan, pisau ini akan menembus lehermu. Barat kau, Ruding. Lepaskan gadis itu. Kau pengecut. Hei bangsat. Kalau kau berani mencederai gadis itu, ku cincang kau. Aku, Boy Barret, pasti tidak akan memberimu ampun. Sialan kau. Dan aku, Mat Rompal, akan siap mati untuk gadis itu. Awas kau celangkung. Keparat kau. Kalau kalian berani maju selangkah saja, leher gadis cantik ini tidak akan semulus ini lagi, tahu? Ayo, cobalah. Kalian semua masuk ke ruangan ini ya. Bagus. Tontonlah aku si Tengkorak. Aku tahu gadis ini bernilai sangat mahal bagi kalian. Tapi nyawaku lebih mahal lagi. Sekarang letakkan senjata kalian semua. Ayo, semua cepat! Bagus. Sekarang kalian masing-masing merapat menghadap ke dinding sambil mengangkat tangan. Cepat! Bagus. Sekarang aku dan Nona cantik ini akan keluar lewat pintu. Kalau kalian ada yang coba-coba mau main gila, si cantik ini akan mampus. Ayo Nona, jalan. Sambil mencengkeram rambut Hesti dan menempelkan mata pisau ke leher gadis itu,
Si tengkorak perlahan-lahan melangkah mendekati ambang pintu. Tanpa ada seorang pun yang berani mencegahnya demi keselamatan Hesti. Namun begitu melewati ambang pintu, tiba-tiba saja sesosok bayangan melesat dari samping. Dan seketika tubuh si tengkorak terpelanting oleh tendangan keras yang menyambar rahangnya. Anak ingusan keparat. Kau harus membayar mahal atas perlakuanmu terhadap adik. Pertarungan antara si tengkorak dan Evan berlangsung sangat seru. Karena masing-masing menguasai seni bela diri secara hampir sempurna. Namun pada sebuah kesempatan, Evan berhasil melancarkan tendangan menyilang yang menyambar telak hingga tubuh si tengkorak terlempar. Semua mata menatap penuh iba ketika Hesti gadis itu merangkul kakaknya dan menangis terseduh-seduh, seakan baru terlepas dari sebuah impian yang buruk dan menakutkan. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayar. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayar bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Tonikum Bayar mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum Bayar memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tonikum Bayar, cari sehat untuk kita semua. Saudara pendengar, apakah dengan kematian si tengkorak berarti petualangan Galang sudah selesai? Dan bagaimanakah dengan gerombolan pimpinan si Buyung Codet? Dan bagaimana pula dengan nasib Hesti dan Vera yang selama ini telah menyatu dengan kehidupan para gerombolan itu? Silahkan mengikuti kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.